Bapak Ibu dikasihi Tuhan, tetap duduk dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita satukan hati. Kita mau katakan kepada Tuhan, penuhi hati kami Tuhan dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat wajah-Mu. Kami rindu Tuhan mendengar suara-Mu. Ini kami Tuhan. Penuhi hatiku. Dengan hadir-Mu, ku rindu memandang
kasih Bapa atas kesempatan yang Kau berikan untuk kami bisa tetap beribadah pada pagi hari ini Tuhan. Ya Tuhan, kami mau memuji Engkau, kami meninggikan menyembah Engkau ya Bapa. Kami siap membuka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, shalom. Yang di belakang shalom, pastinya sukacita pada pagi hari ini karena sukacita dari Tuhan itulah kekuatan kita, amin. Haleluya, Dia yang memegang hidup kita, Dia yang memegang masa depan kita. Tak perlu kita ragukan kasih setia Tuhan. Haleluya. Amin.
Kau yang memegang setiap masa depan hidup kami Tuhan. Setiap pujian sudah kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah setiap pujian kami boleh berkenan kepadamu Tuhan. Engkaulah jawaban bagi setiap doa-doa kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
sorak-sorai yang meriah bagi Raja kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa kami dalam surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kalau pada saat siang hari ini Tuhan kami boleh kembali datang kepada Tuhan, mengucap syukur Tuhan buat segala kesempatan yang Tuhan beri buat kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah pujian kami boleh menyukakan hati Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang menjadi jawaban di dalam setiap persoalan hidup kami masing-masing yang berbeda-beda. Kami yakin dan percaya Tuhan, bersama Tuhan kami boleh cakap melakukan segala sesuatunya. Karena Tuhan sendirilah yang bekerja di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sambut firman-Mu dan memberkati hamba-Mu yang akan sebentar menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam satu nama yang hidup, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat tetap berdiri sebentar. Saudara Pendeta Melda Serdian akan membacakan pengakuan Imam Rasuli. Mari sama-sama kita akan membacakan pengakuan iman rasuli beserta dengan visi Gereja Bethel Tabernakel Rengas Dengklok. Pengakuan iman rasuli 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Visi Gereja Bethel Tabernakel Rengas Dengklok 1, 2, 3. Rayakan kemenangan Tuhan dengan beribadah. Amanat agung harus dilaksanakan. Terus maju dan menjadi murid. Nantikan Tuhan dan hidup dalam kesatuan dan kasih. Aplikasikan kekristenan dalam seluruh aspek hidup. Terima kasih, silakan duduk kembali. Selamat pagi. Hari ini mari kita akan sama-sama kembali membuka hati kita untuk sebagian firman Tuhan yang akan saya beri tema berharap pada Tuhan, suatu pengharapan yang pasti. Berharap pada Tuhan, suatu pengharapan yang pasti. Jadi kita harus berharap kepada Tuhan, dan memang ini masuk akal dan beralasan. Karena memang Alkitab mengatakan Tuhan itu pengharapan yang pasti. Kita akan lihat dari Mazmur 33, saudara-saudara. Mazmur 33, kita akan mulai dari ayat 18. Mulai dari ayat 18 sampai ayat yang ke-22. 5 ayat ini kita akan periksa. Saya baca ayat 18, saudara ayat 19. Ayat 22 kita baca bersama-sama ya. Saya akan mulai ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. 19 saudara. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita.
sama-sama 22. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Amin. Ada beberapa kata berharap ya dalam ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. 22. Kasih setiamu Tuhan kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Jadi berharap pada Tuhan itu suatu harapan yang pasti, saudara-saudara. Kalau saya sakit, saya datang kepada dokter dengan harapan dokter itu bisa memeriksa saya. Kalau gejalanya sudah ketahuan, dokter memberikan obat. Jadi kita datang kepada seseorang seperti dokter, kita berharap untuk ditolong. Tetapi faktanya menyatakan bahwa tidak semua orang yang pergi ke dokter itu bisa katakanlah lulus dalam harapannya. Kalau salah pengobatan, malpraktek, ya, salah periksa, salah obat, itu bisa. Tapi kalau saudara datang kepada Tuhan, lalu saudara diperiksa oleh Tuhan melalui firman Tuhan, lalu Tuhan memberikan suatu pertolongan setelah mendiagnosa hati saudara, saudara dapat pengobatan dari Tuhan, maka harapan pada Tuhan itu tidak akan kecewa, saudara-saudara. Pasti berhasil. Amin. Nah, Mazmur 33 ini judulnya puji-pujian kepada Allah Israel. Ya. Karena tujuan Tuhan datang kepada umatnya, kata Israel itu ada kata Allah. The Prince of God, putra mahkota dari Allah. Jadi kalau orang benci kepada nama itu, ya, berarti ada L-nya di situ. Ya, tanggung jawab kepada Tuhan sendiri, saudara-saudara. Ya, ini saya tidak bicara politik, tapi bicara soal bahasa. Jadi tujuan Tuhan datang kepada umatnya itu supaya umatnya itu dibebaskan dari perasaan takut akan maut, akan kematian. Sebab kematian itu dari sejak Adam dan Hawa itu sudah mengincar manusia. Nah, Tuhan ingin supaya manusia bebas dari perasaan takut akan kematian. Karena apa? Karena Tuhan ingin supaya umatnya itu tahu bahwa mereka itu punya Allah. Yang jikalau mereka meninggalkan dunia ini, mereka akan kembali kepada Allah. Ya. Jadi sekali lagi saudaraku, sejak zaman perjanjian lama Tuhan berusaha supaya Tuhan membuat manusia bebas dari ketakutan akan kematian, akan maut. Ya. Nah, di dalam manusia berharap Tuhan waktu itu memberikan hukum-hukum, ya, hukum mengasihi kepada Tuhan, mengasihi kepada sesama. Kalau umat Allah bisa mengasihi Tuhan, lalu bisa mengasihi sesama, mereka menjalankan hukum dan mereka bebas. Karena sudah mengasihi Tuhan, sudah mengasihi sesama waktu di dunia, maka mereka kalau pulang itu bebas. Begitu juga tujuan utama Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini, mentuntaskan karyanya dengan mengatakan di salib sudah selesai. Itu maksudnya apa? Untuk membebaskan manusia dari rasa takut. Ya, kita ini bukan umat. Kita ini di luar orang Israel. Tetapi kemurahan Tuhan juga menjangkau. Makanya Petrus dipakai untuk mengabarkan Injil kepada orang Yahudi, kepada orang Israel. Paulus dipakai untuk mengabarkan Injil kepada non-Israel, non-Yahudi. Supaya apa? Supaya sama-sama semuanya bebas dari rasa takut akan kematian dan mereka beralasan memuji-muji kepada Allah.
Ya. Kalau saudara baca di dalam Ibrani pasal 2 ayat 15, coba kita baca. Ibrani 2 ayat 15. Dan supaya dengan jalan demikian, dengan jalan Yesus datang ke dalam dunia menjadi imam besar, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Dengan jalan Yesus datang menunaikan karyanya sampai dia bangkit naik ke surga. Dia menjadi imam besar, kita dibebaskan. Yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan. Ketakutan itu memperhamba. Karena takutnya kepada maut. Jadi Mazmur 33 ini dilihat oleh pemazmur yang menjadi alasan untuk umatnya memuji-muji Tuhan. Ya. Makanya kita kumpul sebentar di sini tadi. Kita mengagungkan Tuhan karena apa? Karena bukan manusia yang nolong kita, membebaskan. Seperti saya bilang tadi dokter, ya, di gereja juga bukan pendeta, tapi Tuhan sendiri. Makanya Tuhan ingin supaya kita memperingati sakramen perjamuan kudus ini supaya kita ingat. Ingatlah, yang mati itu bukan manusia. Saya masih bisa ngomong. Ya. Yang mati itu Tuhan Yesus, dan dengan tubuh dan darahnya dia korbankan dirinya. Supaya apa? Supaya kita memuji-muji Tuhan. Ya. Nah, jika umat dalam perjanjian lama bisa berharap pada Tuhan sebagai suatu pengharapan yang pasti, Yesus belum datang, tapi umat perjanjian lama sudah bisa memuji Tuhan. Karena mereka diberi hukum. Ya, mereka hanya mengorbankan binatang-binatang di tabernakel di bait Allah itu. Tapi Yesus itu lebih hebat. Karena Alkitab bilang mustahil darah domba, darah lembu itu bisa menguduskan orang. Tapi ini sebagai suatu gambaran. Nanti akan datang korban yang pasti, yang benar. Dan korban itu adalah Yesus. Kalau umat perjanjian lama itu bisa berharap kepada Tuhan yang pasti, maka kita lebih lagi, saudara. Makanya kalau kita sadar siapa kita ini di dalam Tuhan, maka kita bisa bangga. Kita bisa mempunyai suatu kemegahan, kebanggaan. Kita punya Allah yang kalau kita berharap kepada Dia, ini pengharapan yang pasti, saudara-saudara. Amin. Nah, itu sebabnya kalau kita baca di dalam Ibrani pasal 4, coba. Ibrani pasal 4 mulai ayat 14. Ibrani 4 ayat 14. Karena kita sekarang karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian, jangan takut-takut, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, tahta anugerah, supaya kita menerima rahmat. Rahmat itu belas kasihan. Supaya kita menerima apa? Rahmat. Dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Waktunya kapan?
Kita menerima pertolongan waktunya kapan? Di Indonesia sekarang Tuhan sedang pakai seorang hamba Tuhan dari Kalimantan, dari keturunan Chinese, saudara-saudara. Dia mau mendirikan pusat kesembuhan ilahi. Dan dikatakan di situ kesembuhan instan. Orang dari seluruh Indonesia datang supaya disembuhkan instan. Ya. Begitu disembuhkan, orang lumpuh, tepak-tepak, tepuk-tepuk, suruh berdiri, suruh jalan. Akhirnya saya lihat sendiri ya. Lari itu incek-incek. Semua tertarik memang. Kita kalau mau sembuh pengennya instan. Kaya juga kalau bisa. Kaya juga kalau bisa instan. Ya, makanya bagaimana untuk kaya instan? Wah, kalau yang di sana bisa pakai korupsi, bisa pakai nilep dan lain sebagainya. Semua sekarang serba instan. Ya sudah-sudahku. Tetapi di sini dikatakan supaya kita menerima belas kasihan, rahmat, dan menemukan kasih karunia atau anugerah untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saya tidak menyalahkan pendeta itu. Karena dia punya karunia sendiri rupanya, saudaraku. Saya juga berdoa buat orang sakit. Kalau saudara sebentar mau didoakan, saya juga doakan. Tapi saya tidak bisa jamin instan. Kalau Tuhan mau segera sembuhkan, dia segera sembuhkan. Tapi kalau Tuhan bilang nanti 5 menit lagi, atau 10 menit lagi, atau mungkin besok, kita menerima rahmat, lalu menemukan pertolongan kita pada waktunya. Saudara bisa lihat perjuangan saya dari tahun 2020, ya, saya berobat sampai 7 bulan sudah, saudara. Napas saya sudah berat, ya. Lalu ke dokter sampai 3 dokter paru-paru. Yang terakhir di Lipo, Bapak harus berobat 6 bulan. Saya berobat 6 bulan. Datang lagi 6 sudah. Tiap bulan itu, saudaraku. Bulan ke-6 dikasih obat sampai Ibu Gembala bilang, Pak ini sudah 6 bulan, tambah lagi, saudara. Ya sudah. Rupanya menurut dokter itu belum waktunya. Kita obati dulu darah tingginya supaya turun. Yang tadinya dibilang ada jantung nggak disebut-sebut lagi, saudaraku. Sampai terakhir ya sudah nggak disebut-sebut lagi. Memang saya darahnya waktu itu masih memang dari zaman tahun 92 saya udah nggak makan durian karena itu ya terganggu darahnya. Jadi kita lihat pertolongan Tuhan itu mungkin bertahap seperti begitu, saudara. Tetapi saya merasa sekarang baik-baik saja, saudara. Jadi dengan lain perkataan, waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Amin. Waktu Tuhan itu yang terindah. Saya sudah bukan umur 47 lagi, tapi 74. Apalagi belum sudah tidak umur 25 tahun lagi. Kalau saya lihat seperti Pasrah, seperti yang lain-lain, ya, wah kayaknya kerja itu nggak ada capeknya begitu, saudaraku. Karena dia umurnya berapa, saudaraku? Jadi saya sudah melewati, ya sudah seukuran dengan umur saya kerja juga, saudaraku. Seperti termasuk khotbah, ya. Sudah lihat waktu tahun 2002 saya khotbah sudah pakai bangku. Tapi sekarang nggak usah pakai bangku. Jadi ini berharap pada Tuhan itu pengharapan yang pasti.
Sebab itu satu pertanyaan, kenapa kita harus berharap kepada Tuhan? Nah, kita kembali kepada Mazmur 33 ya. Kita berharap pada Tuhan suatu pengharapan yang pasti karena ayat 18. Mazmur 33 ayat 18. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka, takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia. Tuhan itu bukan manusia. Tapi kalau di sini dikatakan mata Tuhan, itu berarti Tuhan mempersonifikasikan diri dengan manusia. Manusia diciptakan menurut gambar Allah. Tapi Allah adalah Allah, Tuhan, ya. Kalau dikatakan mata Tuhan, itu berarti kita mengerti, oh, ini masalah melihat. Jadi melalui ayat ini saya simpulkan Tuhan adalah Bapa yang penuh perhatian pada anak-anaknya. Seperti kalau saya lihat ini. Tadi saya lihat siapa yang main keyboard. Oh, saya lihat gemuk-gemuk. Oh, ini pasti Dede. Saya nggak bisa lihat Yosep. Makanya saya tanya, yang main gitar siapa? Ocep. Oh, nah ini saya menaruh perhatian. Ya. Karena apa? Karena itu adalah anggota-anggota dan regu pemusik kita. Nah, saya lihat, oh Yosep, oh Dede, oh dan lain sebagainya, saudara-saudaraku. Ya. Jadi yang pertama kita harus tahu, Tuhan itu adalah Bapa yang penuh perhatian pada anak-anaknya. Ini saudara. Kita harus bangga punya Allah itu kita sebut Bapa. Nggak ada agama atau kepercayaan yang nyuruh kepada umatnya panggil Allah itu Bapa. Tapi kita seperti panggil Papa. Dulu Sherdy, Sandi panggil saya Papa. Tapi ketika si Adi sudah muncul, dia bisa ngomong, dia panggilnya Pipi. Yang mana yang benar, Papa atau Pipi? Atau Pipa? Atau Papi? Dua-duanya benar. Nah sekarang si Adi ikuti kakak-kakaknya, Papa juga. Supaya jangan ada beda-beda begitu saudaraku. Saya panggil kepada Papa saya dulu Papi. Engkau saya tahu. Ini paman saya waktu saya masih kanak-kanak, paman saya ini yang ajak saya jalan-jalan ke Kalimati dan lain sebagainya. Ya ku ya. Jadi sampai sekarang kita masih ada sudah saudaraku. Berarti Tuhan itu sangat baik kepada kita sekalian. Dulu saya masih sekarang saya jadi gembalanya dari engkau saya saudara. Ya. Jadi kita tuh harus punya hati bangga. Iya. Ya. Tuhan itu matanya liatin terus kepada kita. Kepada siapa? Yang takut akan Dia. Pertama. Tuhan itu penuh perhatian pada yang takut kepada Tuhan. Bukan yang berani pada Tuhan atau kurang ajar lah gitulah. Enggak acuh. Tidak. Tapi kalau saya percaya saudara datang ke gereja ini hanya karena saudara takut pada Tuhan. Betul? Takut itu disertai rasa cinta, makanya datang. Kenapa seseorang datang kepada seseorang? Karena ada cinta. Ya. Kalau tidak ada cinta, tidak mungkin datang. Ya. Makanya ada dikatakan jauh di mata, dekat di tapi kalau dekat di mata, itu bukan dekat di hati lagi, udah memang itu nyatu sudah saudara. Ya. Takut akan Dia. Makanya kalau kita takut kepada yang lain, kita bisa tidak takut kepada Tuhan. Karena kita takut kepada Tuhan, kita tidak takut pada yang lain. Seperti pada penyakit.
Kita harus hati-hati terhadap segala penyakit. Tapi kita tidak boleh ketakutan sampai berlebihan, saudara. Karena apa? Karena kita tahu Tuhan itu lihat kita. Sampai Tuhan bilang, selembar rambut pun tidak akan jatuh ke tanah tanpa izin dari Dia. Berarti Dia tuh sangat perhatian pada kita. Ya. Dan yang dikatakan berharap akan kasih setianya. Ini takut apa Tuhan? Tapi kita berharap tidak kepada kasih setia Tuhan. Jadi dua hal ini yang membuat Tuhan itu perhatikan kita. Coba kita lihat Mazmur 103 ayat 13. Mazmur 103 ayat 13. Yuk kita baca. 2, 3. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang, takut. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Saya Bapak. Kenapa tidak dibilang ibu? Sebab ibu itu nyatu dengan Bapak. Dan ibu tugasnya mengasuh anak. Sayangnya itu dengan cara mengasuh. Tetapi ditujukan khusus kepada Bapak yang penuh perhatian. Jadi Bapak transfer kepada ibu, ibu yang mengatur segala sesuatu. Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Jadi, saudara-saudaraku, saya kadang-kadang suka ingat papa saya. Karena dia sayang kepada saya. Sebetulnya dia tidak ingin saya jadi pendeta, saudara-saudara. Karena ada tetangga bilang, anak jangan disuruh jadi pendeta. Nanti hidupnya dari teian, kayaknya dari kasihnya orang. Ini orang Tionghoa yang jadi tentara. Itu tetangga kita di depan. Letnan. Sudah. Orang Cilacap. Papa saya juga tidak bisa larang saya. Waktu itu saya ke Kedung Gede 11 hari, saudara-saudara. Papa saya banyak anak 16, tapi kepada saya tahu dia sayang pada saya. 6 tahun tidak bisa sama-sama karena papa saya di penjara. Harusnya 10 tahun. Papa saya begitu sayang sehingga 11 hari itu saya tidak bisa membayangkan. Karena saya ditinggal Serdi berapa jam saja, saya ingat terus. Saya kepada Sandi sudah tidak terlalu ingat karena memang dia sudah bebas. Dia sudah punya istri, sudah punya anak, jadi dia menjalankan role-nya atau identitasnya sebagai seorang suami. Tapi kepada Serdi, kepada Siadi yang masih sama-sama, itu saya sayang sekali. Sehingga perhatian saya itu tertuju kepada dia. Ya. Saya tidak bisa ngomong apa-apa karena memang itu papa. Ya, engkau saya mungkin juga kepada kalau Pak Yosef sudah bebas ya. Karena memang dia sudah. Tapi kalau kepada yang masih sama-sama dengan kita itu diperhatikan terus sudah. Jadi Tuhan ingin supaya kita tahu Tuhan itu seperti Bapa. Bukan dia cerewet. Bukan dia berlebihan. Tapi memang karena dia sayang kepada kita, penuh perhatian. Apa dia tidak ingat kalau kita ada sesuatu? Apa dia tidak perhatikan? Kalau kita ingat ini aja kita bisa keluar air mata. Tuhan terima kasih. Tuhan sayang sama saya. Ya. Penuh perhatian. Jadi jangan disalah mengerti. Kalau Tuhan tuh ingin kita nih dekat. Makanya saya terus terang kepada orang yang hanya sebulan sekali, saya ingin lebih sering ketemu. Ya. Berapapun usianya. Kepada saudara-saudara saya juga kalau sudah ketemu senang sekali. Karena Bapak secara rohani, apalagi Bapak. Ini pertama, penuh perhatian. Yang kedua,
Coba kita baca ayat 19. Mazmur 33 ayat 19. Yuk kita baca 2, 3. Untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Yang kedua, Tuhan itu pelepas jiwa daripada maut. Tuhan itu pembebas jiwa kita dari takut kepada maut. Dan Tuhan itu pemelihara hidup kita pada masa-masa kelaparan. Zaman ini rata-rata orang takut mati, saudara-saudara. Makanya Amerika betul-betul cari vaksin yang bisa membebaskan mereka. Israel katanya sudah dapat sekarang. Ya, yang lebih hebat dari penemuan yang lain. Lalu yang lain juga, Pak Terawan juga punya vaksin Nusantara, ya kan? Gak usah 2 kali, 1 kali saja untuk seumur hidup. Waduh, saudara. Tetapi saya mau kasih tahu kepada saudara bahwa kita punya Tuhan yang lebih hebat dari siapapun dan apapun, yang dapat melepaskan jiwa kita daripada ketakutan akan maut dan mautnya itu sendiri. Sehingga kita bisa menantang seperti Paulus. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sangatmu? Sudah. Artinya kita sudah bebas. Tidak ada ketakutan lagi. Dan memelihara hidup kita pada masa kelaparan. Amos 8 ayat 11. Coba kita baca. Amos 8 ayat 11. Ini zaman kelaparan. Amos 8 ayat 11. Satu orang dia baca. Ya, Syadi silakan dibaca. Syadi ada di mana? Amos 8 ayat 11, sesungguhnya waktu akan datang. Waktu akan datang. Demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan. Aku akan mengirimkan apa? Kelaparan. Kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Karena mendatangkan kelaparan bukan karena ketoprak dan Coca-Cola, tetapi kelaparan akan mendengarkan firman Tuhan, yang betul-betul firman Tuhan. Sebab bukan semua khotbah itu isinya firman Tuhan. Bukan semua seminar isinya firman Tuhan. Tetapi yang betul-betul bisa membuat kita ini lepas dari kehausan dan kelaparan, itu betul-betul yang firman Tuhan. Jadi kita punya jiwa yang nanti tahu sendiri. Saya kebaktian ini puas tidak? Saya kenyang apa tidak? Saya lepas dari dahaga apa tidak? Itu yang bisa menguatkan. Itu sebabnya saya juga tidak mengklaim bahwa hanya khotbah saya yang punya bobot itu. Ada kemungkinan ketika saya juga tidak jadi berkat, khotbah saya juga hanya sekedar angin saja, enak hanya didengar, tapi tidak membuat ada perubahan, saudara-saudara. Itu sebabnya Tuhan itu pelepas, kita bebas. Yang ketiga, kita baca ayat 20. Mazmur 33 ayat 20. Kita baca 23. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai. Dalam zaman ini, di mana orang lapar dan haus, kalau kita bisa
punya jiwa menanti-nantikan Tuhan. Nah, ini nanti itu ada waktu. Ya. Tadi malam saya menantikan Tuhan di bawah kaki Tuhan. Tuhan, apa salah saya sebagai seorang pendeta? Apa salah saya sebagai seorang suami? Apa salah saya sebagai seorang papa? Tuhan kasih tahu sama saya. Supaya Tuhan menolong. Bukan hanya kita, tetapi seluruh keluarga. Menolong seluruh jemaat. Menolong bangsa kita. Melalui hidup kita. Sudah cukup. Jadi kita harus punya waktu buat menanti Tuhan. Ya. Jangan buang-buang waktu. Menanti kepada Tuhan. Untuk apa, saudaraku? Untuk pada saat kita perlu ditolong, kita ditolong. Dialah penolong kita. Amin. Dia penolong kita. Makanya kalau ada sesuatu saya tidak nyalahin orang lain. Saya nyalahin diri. Tuhan, sayamu. Sebab saya kepala keluarga. Kalau ada kejadian dengan istri, kalau ada kejadian dengan anak, kalau ada kejadian dengan anggota, Tuhan, saya ini kepala. Artinya saya ini jadi pemimpin. Selidik kepada saya. Saya menantikan Tuhan supaya Tuhan kasih tahu. Kamu ini begini. Kita jangan gini-gini sama orang lain. Selidiki aku. Kenal hatiku. Apakah ada jalan yang bengkok? Apa ada jalan yang tidak benar? Dan kalau ada bahaya, kita punya perisai. Sudah saudara. Jadi orang yang suka menantikan Tuhan, bukan hanya Tuhan tolong, tapi diberi perisai. Kalau ada anak panah datang, kalau ada sesuatu datang, maka perisai itu akan bekerja. Itu sebabnya saudaraku, mari kita menjadi orang yang jiwa kita ini perlu kepada Tuhan. Jangan hanya perlu kepada makan, perlu kepada minum. Ya, saya lihat saudaraku, di antara saudara ada orang yang sangat perhatian kepada kita keluarga pendeta. Di dalam hal-hal yang seperti biasa-biasa, tapi sangat perhatian, saudara. Saya juga tidak menyangka. Untuk ini saya berterima kasih kepada Tuhan. Dia menolong kita. Tapi kalau ada sesuatu bahaya yang tidak bisa orang tolong, kita punya perisai. Dimana kalau ada anak panah datang, anak panah itu akan runtuh di depan kita karena Tuhan jadi perisai kita. Amin. Ini ketiga. Yang keempat, ayat 21. Mazmur 33 ayat 21. Kita baca sama-sama. 2, 3. Ya, dia hati kita bersukacita. Sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Karena dia hati kita bersukacita. Sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Yesus ini belum datang, saudara. Mazmur 33 ini. Jadi kita lihat Tuhan itu adalah sumber sukacita. Dalam Roma 15 ayat 13 dikatakan Tuhan itu sumber penghiburan. Di mana kita dihibur. Dia tidak kehilangan penghiburan karena dia sumbernya. Produsen utama dari sukacita. Ya. Dan kita bersukacita kepada dia karena kita tahu nama Tuhan. Namanya yang kudus. Sudah lihat, kalau dokter sudah punya nama, dokter itu akan terkenal, betul tidak? Kalau seorang pengusaha seperti Bill Gates, orang paling kaya di dunia, siapa yang tidak bisa disuruh sama dia? Karena dia paling kaya di dunia, sudah. Dan yang lain-lain lagi, ada orang 7 terkaya katanya di dunia, sudah. Namanya itu sudah sangat meyakinkan. Filipi pasal 2
ayat 9 sampai 11 dikatakan nama Yesus itu sudah nggak ada nama yang lain. Orang boleh mengatakan nama ini itu ini, tapi Yesus itu disebut Tuhan. Dia itu Tuhan dan juru selamat. Namanya di atas segala nama. Sehingga kalau sudah pakai nama Yesus, siapa yang tidak takut, saudara-saudara? Walaupun nama itu tidak semua orang puji. Tidak semua orang bersuka cita dengan nama itu karena memang tidak tahu nilai dari nama itu. Tapi kalau kita tahu nama di atas segala nama, Yesus, Allah itu menyelamatkan. Yehosua itu dalam bahasa Ibrani, Yesus dalam bahasa Yunani, artinya Yehosua itu Allah menyelamatkan. Bukan hanya Allah, tetapi menyelamatkan. Dan kalau kita pakai nama Yesus, kita akan dapat sukacita. Karena apa? Karena dia sumbernya. Makanya Alkitab mengatakan sukacita dari Tuhan itu kekuatanku. Zaman sekarang orang kurang memuji Tuhan, kurang bersukacita kepada namanya, kurang mengagung-agungkan dia karena apa? Karena memang kita pikir yang sumber sukacita itu kesehatan, sumber sukacita itu keuangan, sumber sukacita itu persahabatan, itu semua perlu. Tetapi sumber sukacita itu Tuhan. Makanya kalau pagi-pagi saya sport hanya jalan gitu aja, saya terus panggil Tuhan Yesus. Saya bersukacita dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dahsyat Tuhan. Saya sebut saya nama itu. Itu sumbernya. Dan kalau kita tahu sumbernya, maka apapun itu akan. Karena dia punya mata lihat. Apakah kita menjadikan Tuhan sumber atau yang lain? Fokus kita kepada itu saja. Tapi kalau fokus kita kepada Tuhan, dari sumber itu akan timbul sukacita. Dan dari sukacita itu akan timbul yang lain. Kesehatan, keberkatan, pengharapan dan lain sebagainya. Karena sukacita. Ya. Jadi kalau kita menjadikan yang lain itu sumber, Tuhan terendap. Sudah. Makanya sekarang salam sehat, salam sehat. Tidak ada orang bilang salam sukacita karena Tuhan. Karena kesehatan dianggap Tuhan zaman ini. Saudara. Tapi Tuhan itu tidak pernah berubah. Yesus itu adalah sumber sukacita kita. Dan yang terakhir, ayat 22. Ayat 22. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Tuhan adalah Immanuel yang selalu menyertai kita, yang selalu berharap. Jadi Tuhan itu namanya Immanuel, Allah beserta kita. Allah beserta kita seperti kami berharap kepadamu. Jadi Tuhan itu Immanuel untuk orang yang selalu berharap kepada dia. Ya. Jadi dia itu Immanuel, menyertai kita. Tapi kalau dia menyertai kita, kita tidak berharap kepada dia. Seperti kalau kita jalan sama seseorang ya. Orang ini kuat. Kita lihat di depan kita ada musuh. Kita tahu musuh ini sama dia ini kecil. Tapi kita bilang, udah diam. Saya yang lawan. Maka dia bagaimana? Ya dia diam aja. Karena kita pikir kita bisa lawan sendiri. Tapi kalau kita berharap, musuh gua nih. Lo yang ngadepin ya. Dia yang maju. Ketika dia yang maju, belum dia apa-apain udah lari saudara-saudara. Begitu juga kasih setia Tuhan menyertai kita kalau kita berharap kepada. Musuh kita ini besar. Musuh kita ini dahsyat, musuh kita ini menakutkan. Sampai seluruh dunia takut.
Tapi kalau kita bilang Tuhan Yesus, Tuhan yang lawan, Tuhan yang di depan. Maka saudaraku, kita tahu nama Tuhan itu di atas segala sesuatu. Kalau kita berharap kepada Dia, ya, berharap kepada Dia karena nama yang besar, maka tidak ada musuh yang terlalu besar. Sebagai ayat terakhir kita baca Mazmur 91 ayat 14. Mazmur 91 ayat 14. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Aku akan meluputkan, ya. Aku akan membentengi sebab ia mengenal. Sungguh hatinya melekat, kata Tuhan kepadaku. Karena hatinya melekat, kita akan diluputkan. Ya, kamu yang lawan. Maka Dia yang lawan. Dan Dia akan membentengi kita. Sebab kita mengenal namanya. Saudaraku, di dalam zaman seperti begini, kalau kita berharap kepada Tuhan sebagai sumber pengharapan yang pasti, maka kita tidak akan menemukan kesulitan. Tuhan bersama dengan kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Para pelayan perjamuan kudus silakan tampil. Kita berdiri bersama-sama. Kita menyanyi seperti wanita yang sebetulnya kornya saja. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mengasihi Yesus engkau baiklah sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan kehidupanmu, ku tetap setia untuk melayani sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan kehidupanmu, ku tetap setia berikan kepada kami hati yang berharap kepada Tuhan. Bahwa Tuhan saja yang bisa diandalkan untuk menjadi pertolongan pada masanya. Kami percaya waktumu adalah waktu yang terbaik. Sehingga pada waktu yang terbaik dari Tuhan, pertolongan itu akan datang. Sebab itu melalui perjamuan kudus ini, hamba berdoa, kiranya rahmat Tuhan, belas kasihan Tuhan, dan pertolongan Tuhan datang pada masanya. Supaya kami pagi ini juga dibebaskan dari rasa takut apapun. Segala penyakit disingkirkan dan segala kebimbangan dipatahkan oleh darah Tuhan Yesus dan oleh kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk sementara di layar. Sampai akhir ku
menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai saya ingat gembala saya pada umur 82, dia diulang tahunin oleh gereja. Dia nyanyi ini sendiri, ya. 1 tahun kemudian Tuhan panggil dia menghadap ke dalam kerajaan surga. Waktu dia menyanyi, dia bilang gitu, sampai akhir aku menutup mata, ku tetap setia. 1 tahun dia terbaring di tempat tidur, saudara-saudara. Sekarang sudah tidak ada lagi di dunia ini, tetapi menunggu di sana. Saya percaya kita akan dipelihara terus oleh Tuhan. Kalau belum waktunya, nggak usah takut. Kita menyerah kepada Tuhan, karena kita percaya daging dan darahnya itu ada di dalam kita. Kita sudah nyatu dengan Tuhan. Sehingga kita, baik kita hidup, baik kita mati, kita satu dengan Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Biarlah jangan ada ketakutan. Kita berharap Tuhan menolong kita, menjadikan Dia sebagai perisai. Bukan hanya perisai. Dia suruh kita makan dan minum makanan, minuman yang nyata, supaya jadi satu dengan tubuh kita. Sehingga kita betul-betul merasakan kesatuan, baik secara rohani maupun secara jasmani dengan Tuhan. Dan itu akan membuat kita teguh di dalam Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesuai dengan firman Tuhan, adakah kita percaya bahwa roti yang kita angkat ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus? Amin. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan sebelah kanan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sesuai dengan apa yang saudara dengar, adakah saudara percaya bahwa cawan berkat yang kita mintakan berkat di atasnya ini adalah
persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum dalam nama Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku Tuhan, saat pada pagi hari ini kami sudah boleh memperingati akan pengorbanan Tuhan melalui tubuh dan darah-Mu. Terima kasih kalau kami boleh menerima hal ini yang kami percaya dan tetap memegang sampai pada akhirnya hidup kami, dan kami boleh kemenangan demi kemenangan di dalam setiap hidup kami, dan kami akan melihat janji Tuhan akan digenapi dalam setiap kami semua. Terima kasih untuk semua hal yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Saya atas nama sidang jemaat mengucapkan terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan, juga kepada tim pelayanan ya pada pagi hari ini. Tidak saya sebutkan sebab banyak tim pelayanan yang membuat ibadah ini terselenggara, juga termasuk saudara-saudara ya, karena ada yang melayani nggak ada yang datang, apa yang mau dilayani? Kursi-kursi ya yang mau dilayani. Puji Tuhan ya, kemarin hari Sabtu tanggal 5 Juni itu ada baptisan air. Jadi ada 17 orang jiwa-jiwa anak muda, remaja yang menyerahkan hidupnya untuk menerima baptisan air. Saya percaya kata firman Tuhan, satu orang saja itu ribuan malaikat itu bersorak-sorai, apalagi 17 orang. Saudara, saya percaya inilah generasi akhir. Saudara, kita lihat tanda-tanda zaman itu sudah menunjukkan bahwa Yesus itu sudah mau datang. Kita mempersiapkan diri kita, anak-anak kita, nanti mereka akan dipakai menjadi alat yang dahsyat pada akhir zaman ini ya. Puji Tuhan, terima kasih buat persembahan yang diberikan, baik untuk dana misi, dana sosial, dana pembangunan. Maaf saya terlupa itu dana pembangunan ada yang di Kerawang. Tolong nanti Pak Kartono ditulis ya. Dana sosial juga dana pembangunan dan persembahan persepuluhan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, laporan dana misi bulan Mei, yaitu ini kan disatukan dengan yang di Rengas Dengklok dan yang di Kerawang. Masuk semuanya bulan Mei itu 6.830.000. Sudah buat apa ini uang? Ini dikirim kepada hamba-hamba Tuhan. Mereka mulai dari Toraja, Aceh, Sumatera, dan yang ada di Pulau Jawa juga, saudara ya. Kenapa kita memberkati? Itu kan tergantung hamba Tuhan ya. Karena ya jemaat, karena jemaat memberi, tapi kalau gembalanya nggak mau, ngapain lah? Sebab ada seorang pendeta ngomong gitu, ngapain lah ngasih-ngasih ke hamba-hamba Tuhan yang di daerah? Nanti kan nggak mikir, keenakan dikirimin. Kita kan ngirimin, saudara, membantu pelayanan mereka yang masih kekurangan. Sebab di daerah itu, saudara, mereka limpah dengan makanan tapi kurang uangnya. Kesian ya. Karena itu saya percaya dengan kita membuka demikian udah bertahun-tahun sudah, saya merasakan berkat Tuhan tuh nggak pernah kekurangan dan dahsyat Tuhan tuh mengerjakannya. Ya, puji Tuhan. Lalu bagi Bapak Ibu yang mau memberikan dana misi, ya tulis saja ya, dana misi. Jadi setelah ibadah saudara bisa memberikan persembahan di kotak persembahan, baik di depan maupun samping sini ya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menerima doa berkat, nanti Bapak Gembala yang akan memberikan doa berkat.
Mari kita berdiri. Saudara-saudara, kasih kekasih Tuhan Yesus, adakanlah tangan imanmu serta terimalah berkat Allah Tritunggal. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa kita di surga serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara pulang. Dan berkat ini terus menyertai mulai pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kita tutup ibadah raya pertama ini demi nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita semua yang percaya berkata amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.